Halo semuanya, balik lagi sama gue Wongki di sini. Kali ini gue mau review ya si Poco X3 NFC. Sebenarnya waktu unboxing gue udah bikin videonya pas ngetes live streaming ya, cuman gak gue upload karena itu ada satu dua hal yang karena lagi ngetes jadi agak ribet ngeditnya. Oke, ini dia teman-teman, Poco X3 NFC. Ini gue dapet di harga 1,3 juta. Ini varian yang RAM 8, internal 128 GB ya. Gue dapat grade C, jadi dia di sini minusnya itu ada jamur-jamur di belakang, cuman nggak terlalu banyak. Sama sisanya untuk dari segi fisik lecet pemakaian wajar aja ya. Untuk layar sendiri dia aman, nggak ada shadow. Dan ini sebenarnya masih cukup dibilang aman dari den ya, cuma lecet-lecet pemakaian wajar aja. Oke, untuk SIM tray-nya sendiri teman-teman ya, kita cek dulu. Dia di sini sistemnya hybrid, jadi bisa dual nano SIM atau satu nano SIM satu micro SD ya. Oke, dia BTW di sini pakai chipset Snapdragon 732G. Ini berarti HP yang kesekian gua review yang pakai chipset yang sama. Dia mentok di MIUI 14 ya, udah nggak dapat update lagi. Itu dia. Memorinya 128 GB ya, sesuai. Dan di sini Android-nya mentok di Android 12. Nah, ini dia mentok di Android 12, teman-teman ya. Dan untuk detail infonya, ini dia teman-teman, RAM-nya 8, ada virtual RAM 3 GB, dia Android-nya versi 12, MIUI 14 dan lain-lain teman-teman ya. Terus BTW di sini dia pakai baterai 5160 mAh dengan umur yang udah hampir 5 tahun. Ini buat harian masih cukup awet karena dia bisa tembus SOT 4 jam lebih teman-teman ya. Terus juga teman-teman dia di sini layarnya 6,67 inch pakai panel IPS LCD. Cuma di sini dia udah support HDR10, udah 120 Hz juga, jadi untuk scroll gini-gini udah smooth banget sih teman-teman ya. Oke, terus juga dia udah dual stereo speaker ya, ada di sini nih. Sama di bawah nanti kita akan cek speakernya juga. Dan dia juga paket lengkap teman-teman ya. Ini mantep banget sih. Dia ada NFC juga. Kita langsung cek NFC-nya aja. Kayak biasa pakai aplikasi cek saldo, langsung di tap aja ya, fungsi NFC-nya normal. Dan si Snapdragon 732G nya udah gue cek di Antutu, dia dapat skor di 384 ribuan teman-teman ya. Ini udah gue tes 3-5 kali, skornya tetap rata-rata di segitu, di 380 ribu. Pernah turun di 370, terus ini udah naik lagi, ini skor terakhirnya. Untuk performanya di kelas harga 1,3 juta ini masih oke banget teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, habis ini kita langsung tes kualitas layar, tes speaker, tes gaming. Nanti gue bakal coba main Genshin juga di sini, main PUBG dan Genshin. Dan hasil tangkapan kamera dan perekaman videonya nanti bakal gue kasih unjuk di belakang. Check it out. Oke teman-teman, ini dia ya kualitas layar dari si Poco X3 NFC. Ini HP viral pada zamannya ya. Ini dia pakai panel IPS LCD, udah support HDR10, 120 Hz, dan dia di sini untuk desainnya udah pakai punch hole ya, nggak pakai yang water drop atau teardrop design. Untuk kualitasnya masih cukup oke teman-teman ya, di kelas harga 1,3 juta. Ini menurut gue pribadi masih cukup bagus. Ditambah juga ini gue dapat second yang nggak ada shadownya, ini mantep banget sih teman-teman. Walaupun mungkin warnanya nggak sedetail dan sehidup AMOLED, tapi di kelas harga 1,3 juta, di umur HP yang udah hampir 5 tahun, ini masih oke banget teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung tes kualitas speaker dari si Poco X3 NFC ya. Dia udah dual stereo speaker nih di atas sama di bawah. Kita langsung dengerin aja ya. Oke teman-teman, gimana untuk kualitas speakernya? Masih cukup kencang, suaranya jernih, nggak pecah ya. Cuman mungkin di sini speaker atas sama bawahnya emang nggak balance ya. Kayak di sini kayak masih 35-40% aja powernya, di sini 60%. Jadi kalau ini ditutup ini lebih berasa, tapi kalau ini ditutup masih cukup kencang walaupun ya sedikit pelan dikit ya. Oke,
Oke, untuk kualitas speakernya di kelas harga 1,3 juta, gue kasih nilai 7,5 dari 10. Lanjut kita langsung cek main PUBG. Oke teman-teman, kita langsung tes main PUBG di Poco X3 NFC ya. BTW dia pakai chipset Snapdragon 732G. Untuk settingannya sendiri, dia kebuka di Smooth Ultra. Maksimalnya dia ada di SDR High, balance-nya bisa Ultra, smooth-nya bisa Ultra. Kita langsung set ke Smooth Ultra aja. Dan dia di sini ada namanya Game Turbo, kita langsung nyalain ya. Oke, sekarang jam 5.44, baterai gua di 62%. Oke, kita langsung main mulai aja. Awesome. Thanks. Help. Please recall me. Got it. Help. Oke teman-teman, di game gue udah beres ya. Belum dapat chicken dinner, berarti dari awal main tadi udah sekitar 30 menit ya. Jam 5.44 sampai 6.15 udah sekitar 31 menit. Tadi baterai awal di 62%, sekarang di 52% teman-teman ya. Berarti dia untuk setengah jam main PUBG dengan settingan Smooth Ultra bisa berkurang 10% ya. Ini masih tergolong cukup awet kalau dilihat dari umur HP-nya yang udah hampir 5 tahun. Untuk performanya masih mantap banget, keren, walaupun mungkin ada beberapa kali frame drop ya, apalagi kalau udah naik kendaraan. Tapi overall untuk performa di harga 1,3 juta ini masih cukup oke. Oke, next kita langsung main Genshin. Oke teman-teman, ini gue udah masuk in game ya. BTW dia untuk settingannya Snapdragon 732G. Kita langsung buka setting. Dia untuk grafiknya kebuka di lowest ya, defaultnya. Nah ini dia. Gua akan coba main di medium. Oke, FPS nya gue coba naikin ke 60. Oke, BTW jangan lupa aktifin game turbonya. Oke, ini udah berasa berat ya. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. What happened? I can't believe it, but the Hilichurls attacked our carts. Another time. Disappear! Apart from the Hilichurls, there's a bunch of funny-looking people, too.
spot us with Raptor. Oke teman-teman, nih game gua BTW gua udah main sekitar hampir 20 menit ya. Tadi gua awal main jam 6.14, sekarang udah jam 6.37. Awal main baterai gua di 49, sekarang udah di 42%. Berarti untuk main 20 menitan, main Genshin Impact ya di settingan medium, dia berkurang sekitar 7%. Dan untuk kondisi HP di sini cukup panas, tapi ya udahlah ya. Kalian kalau mau main Genshin di HP sejutaan ya gua saranin kayak kalau mau enak pakai cooler. Coba main Genshin Impact masih cukup playable ya kalau untuk yang gaming tipis-tipis. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang Xiaomi Poco X3 NFC di resolusi Full HD 60 fps. Ini gue jalan cukup cepat. Untuk hasilnya gimana? Ini sih cukup bagus ya, warnanya natural. Stabilisasi kan boleh komen di bawah. Coba untuk fokusnya. Nah, kalau untuk fokusnya agak susah ya kalau yang Full HD 60. Kalau yang 4K 30 dia fokus. Oke guys, kalau ini adalah hasil perekaman kamera belakang Poco X3 NFC di resolusi maksimal 4K 30 fps. Sama seperti Full HD, dia nggak bisa pindah lensa. Kalau mau pindah harus dari awal. Hasilnya sih masih cukup oke. Dan di sini kelihatan nggak terlalu getar ya. Kalau gue jalan biasa sih, cuman nggak terlalu pelan banget. Untuk fokusnya kita tes. Kalau yang 30 fokus, sip. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan Poco X3 NFC di resolusi maksimal Full HD 30 fps. Hasilnya bagus, gue suka. Cuma di sini kelihatan getar. Stabilisasi kan boleh nilai sendiri ya. Hasilnya sih oke. Sip. Oke teman-teman, gimana untuk Poco X3 NFC? Apakah di awal 2025 ini masih recommended? Dengan harga 1,3 juta kalian dapat HP dengan chipset Snapdragon 732G. Ini kalian juga dapat desain yang ya cukup oke lah ya, di kelas harga 1,3 juta, balik ke selera masing-masing. Untuk layar masih IPS LCD, udah 120Hz dan dia udah support HDR10, Full HD Plus 6,67 inch. Untuk speakernya dia udah stereo. Untuk baterainya sendiri 5160 mAh. Di 2025 ini biasa gue pakai harian, SOT tembus 4 jam lebih ya. Itu dengan kondisi pakai sinyal teman-teman ya maksimal di 5 jaman lah ya. Dan untuk performa gamingnya masih cukup oke ya, masih cukup playable. Untuk gaming tipis-tipis maupun game kayak Genshin di settingan medium pun masih cukup oke di HP ini. Cuman mungkin kalau kalian tangannya mau nyaman ya gue saranin pakai cooler, karena kalau main Genshin HP-nya cukup panas. Tapi kalau untuk main PUBG nggak terlalu panas teman-teman ya. Untuk hasil kameranya jujur gue masih cukup suka, cuman mungkin untuk perekaman video kamera depannya belum ada stabilisasi, jadi masih agak getar-getar. Untuk hasilnya sendiri balik selera, cuman buat gue pribadi ini masih cukup bagus di kelas harga 1,3 juta. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk review dari si Poco X3 NFC ini dari gue. Like kalau kalian suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review HP berikutnya. Bye-bye!